Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Ushul As-Sittah, 6 pokok agama karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najari rahimahullah ta'ala. Ini sesi yang kedua dari pembahasan buku ini ya. Di sesi yang pertama sudah kita terangkan ya sebagian dari mukadimah penulis rahimahullah ta'ala seputar makna dari min ajabil ujab wa akbaril ayat dalati ala qudratil malikil ghallab, dari keajaiban yang paling menakjubkan dan sebesar-besar ayat-ayat yang menunjukkan atas maha mampunya Allah yang maha berkuasa lagi maha menaklukkan. Baik, sudah diterangkan dari sebab penulis memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dengan 3 alasan ya. Karena mencontoh Al-Quran, mencontoh Sunnah Rasulullah SAW dan kebiasaan para ulama salaf. Kemudian sudah diterangkan juga dari makna min ajabil ujab, dari perkara yang paling menakjubkan ya. Makna menakjubkan itu sudah diterangkan ya, ada 2. Ada yang bermakna dia takjub, dalam artian dia heran ya. Ada yang kedua dia bermakna mengingkari, dan bermakna mengingkari ya. Pada mukadimah ini min ajabil ujab, di sini dia bermakna yang pertama ya, bermakna yang pertama, yaitu yang bermakna dia heran, takjub, nah, melihat dari kondisi manusia di masa beliau rahimahullah ta'ala. Nanti akan diterangkannya bagaimana kondisi mereka. Wa akbaril ayat, dan sebesar-besar ayat. Ayat sudah diterangkannya jamak dari kata al-ayah ya. Ayat itu kan sesuatu yang jelas, perkara yang menunjukkan akan sesuatu yang jelas. Itu yang dikatakan ayat. Karena mukjizatnya para nabi dan rasul, nama lainnya dikatakan ayat ya. Dikatakan ayat itu dalam bahasa Al-Qur'anul Karim dan hadis. Hanya orang-orang belakangan menamakannya dengan istilah mukjizat. Tapi kalau bahasa Al-Quran dan bahasa hadis itu dibahasakan dengan bahasa ayat, karena dia menunjukkan sesuatu yang jelas ya. Dan sudah diterangkan ya, ayat kalau secara bahasa dia bermakna tanda atau alamat. Ala qudratil malikil ghallab, yang menunjukkan akan maha mampunya Allah yang maha berkuasa lagi maha menaklukkan ya. Al-Malik sudah diterangkannya ada 3 lafaz. Bisa dikatakan Al-Malik atau Al-Malik atau Al-Malik. Nah, sudah kita terangkan ayat-ayat. Kalau Al-Malik yang dipendekkan mimnya, yang diterangkan di sini, itu artinya
yang maha berkuasa, yang menguasai. Kalau Al-Malik yang dipanjangkan mimnya itu bermakna yang maha memiliki, yang maha memiliki. Ya. Adapun Al-Malik mencakup dari dua makna yang telah diterangkan tadi itu. Tapi menjelas antara mana-mana ini berdekatan ya, tidak saling kontradiksi. Karena Allah yang maha berkuasa, yang maha memiliki, ya, yang maha menguasai, yang maha mengatur. Dan itu dari makna-makna Al-Malik. Taib. Al-Ghallab ya sudah diterangkan ya, dia bukan dari nama. Ya, sebagian ulama menyebutkan dia dari sifat, dan sebagian lagi menyebutkan dia bukan dari sifat, tapi hanya pengkhabaran saja. Hanya pengkhabaran. Baik. Kemudian dikatakan di situ sittatu usul. 6 pondasi atau 6 pokok, 6 landasan. Ya, ini sudah diterangkan ya. 6 di sini bukan pembatasan, tapi 6 ini dari hal yang banyak terjadi pelanggaran di masa penulis rahimahullah taala. Ya, dari usul akidah Islam yang beliau ingatkan di sini. Dan juga sudah kita terangkan dari 6 itu secara global ya pada pertemuan sebelumnya. Dan usul sudah kita terangkan juga, dia adalah pondasi dasar yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Dari kata asal, ya, dari kata asal. Tapi berikutnya kata beliau rahimahullah taala, sittatu usulin bayyanahu Allah taala bayanan wadhihan lil awam. Ya, 6 pondasi dasar ini atau 6 pokok agama ini Allah jelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas untuk orang-orang awam. Ya. Orang-orang awam itu kan orang-orang yang mungkin dia tidak terlalu banyak belajar, tapi kalau dibacakan dari ayat-ayat Allah dalam Al-Quranul Karim itu dipahami oleh orang-orang awam. Fawqa ma yadhunnu dhannun, di atas apa yang disangka oleh orang-orang yang menyangka. Kemudian dikatakan di situ, "Tsumma ba'da hadza ghalita fiha katsirun min adqiyal alam wa qalai bani Adam illa aqallal qalil." Kemudian setelah ini telah keliru padanya kebanyakan dari adqiyal alam. Kata adqiya jamak dari kata zaki. Ya, orang yang cerdas dari alam ini. Wa qala ibani Adam. Qala ini juga ya jamak dari kata akil, orang yang berakal dari anak Adam. Illa aqalal qalil, kecuali sedikit dari yang sedikit. Ya. Dari mana dari mukadimah ini penulis ingin menjelaskannya bahwasanya usul sittah ini adalah penjelasan yang mudah dipahami sebenarnya. Ketika dibacakan kepada orang-orang awam, mereka paham. Ya. Ayat-ayat Allah itu jelas. Nah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga jelas. Ya. Ketika dibacakan misalnya masalah tauhid, masalah kesyirikan, itu bisa dipahami oleh orang-orang awam. Nah, masalah persatuan, perpecahan, dan masalah mendengar dan taat kepada pemerintah, ya, masalah ilmu dan ulama, masalah wali-wali Allah, cirinya bagaimana, itu bisa dipahami ketika mereka mendengarkan ayat-ayatnya. Jelas ya? Dan nanti ada bantahan syubhat di asal yang ke-6. Baik. Hanya di sini yang jadi masalah, kata Syekh, kebanyakan dari orang-orang yang cerdik dan berakal dari
manusia maksudnya di situ. Nah, itu salah paham, keliru dalam memahami usul sittah ini. Ya. Jadi ada orang cerdas ya, tapi ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ya, seputar tauhid dan kesyirikan, ya, kadang dia tidak paham apa itu tauhid, apa itu syirik. Diterangkan masalah ukuran persatuan itu bagaimana dalam agama dan ukuran perpecahan, ya, masalah mendengar dan taat pada pemerintah, pada perkara yang ma'ruf, ya, masalah ilmu dan ulama, masalah wali-wali Allah. Itu kadang mereka tidak sampai pemahamannya, apalagi kalau dibacakan syubhat. Padahal mereka kalau dilihat orang-orang cerdas. Nah, mungkin di ilmu dunia juga tidak ada yang kalahkan mereka itu. Mungkin jago ini, jago itu dan seterusnya. Tapi di sini Syekh singgung ada orang-orang yang di tengah manusia dikenal dia paham agama. Ya. Mungkin dia jago bahasa Arab, jago ilmu-ilmu yang lain, tapi di masalah akidah dia tidak paham. Ya. Dia tidak punya ilmu di situ. Nah, ada yang hanya baca Al-Quran saja, hafid. Ya, itu disinggung ya oleh Syekh Shalih Fauzan di syarahnya ya. Dia baca Al-Quran hanya untuk mencari pahala saja, ya, mencari berkah. Tapi dia tidak paham makna apa yang dia baca itu. Ya, lewat ayat-ayat tauhid, masalah syirik, dia tidak paham. Padahal orang-orang cerdas, ya, orang-orang berakal katanya, tidak paham bahasa Al-Quranul Karim. Dipahami ya? Ada orang seperti itu, dan itu kebanyakan manusia. Mereka baca Al-Quran hanya mengejar pahala saja, ya, tapi kurang memahami apa kandungan dari makna Al-Quran tersebut. Ya, padahal kalau mereka memahami dari makna kandungan Al-Quranul Karim itu, akan jelas usul sittah ini, karena dia diambil dari Al-Quran Al-Karim. Jelas ini ya. Baik. Jadi di situ diterangkan ya di poin pembahasan yang sudah dibahas di diktat ya di halaman 83 tentang masalah pentingnya pembahasan 6 pokok agama ini. Nah, yang sudah diterangkan apa itu kesimpulannya ya. Dia merupakan pokok-pokok usul dasar dari pijakan dalam beragama. Yang kapan seorang dia kuat di sini, maka dia akan istiqomah, akan kokoh dalam beragama. Kemudian masalah yang kedua yang sudah dibaca tadi dari matannya, di situ ada penjelasan tentang jelasnya usul akidah Islam itu. Ya. Jelasnya usul akidah Islam itu. Ini namanya usul akidah ahli sunnah. Ya. Dia merupakan perkara yang jelas, disepakati. Dan sudah diterangkannya, 6 ini bukan pembatasan. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau punya akidah. Beliau jelaskan juga ada 10 usul akidah Islam. Ada lagi ulama-ulama yang lain sampai puluhan. Ya, bertahap begitu ya, dipelajari. Nah, itu merupakan hal yang disepakati akan kejelasannya. Karena kata Syekh tadi, bayyanahu Allah Ta'ala bayanan wadhihan. Yang Allah Ta'ala telah menjelaskan usul ini dengan penjelasan yang sangat jelas sekali, sampai bisa dipahami oleh orang-orang awam yang mungkin dia tidak terlalu belajar agama. Tapi ketika dia dengar pembahasan usul sittah ini, pasti dia paham. Ya, pasti dia paham. Yang uniknya di situ ada orang-orang yang digelari misalnya punya ilmu, ya, orang berakal katanya, orang cerdas, orang pintar.
tapi tidak paham usul sita. Tapi tidak paham apa? Usul sita. Itu yang beliau katakan min a'jabil ujab. Dari keajaiban yang paling menakjubkan. Ada hal yang gampang dipahami, yang jelas, justru tidak dipahami oleh orang-orang yang apa? Yang dikatakan orang pintar, orang cerdas, orang berakal. Ada orang seperti itu ya, yang terlihat sampai di masa sekarang juga jelas ya. Jadi usul sita ini adalah hal yang sangat jelas sekali, penjelasan yang sangat gamblang. Nah, karena sifat agama Islam seperti itu, ya, dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala kejelasannya. Jalan yang benar jelas, dan juga jalan yang batil juga apa? Jelas. Nah, wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Itu diterangkan di surah Al-An'am ya. Demikianlah kami rinci ayat-ayat kata Allah, agar jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Dirinci ayat-ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Ahmad, kata beliau, ya, laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Kata Nabi, sungguh pasti aku telah tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih. Ini sifat agama Islam, jelas sekali. Malamnya sama dengan siangnya, jadi tidak ada perbedaan. Orang berjalan di malam hari sama dengan orang berjalan di siang hari. Ya, la yazigu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya setelah aku, kata Nabi, kecuali pasti dia akan apa? Binasa. Ini jadi sifat agama Islam. Ya, jelas diterangkan dalam agama kita dari kejelasannya. Dipahami ya? Itu sebagian dalil ya tentang masalah itu. Kalau mau dilihat lagi ayat-ayat dan hadis yang lain, itu banyak yang menjelaskan tentang kejelasan agama ini. Ya. Baik. Kemudian masalah yang ketiga di situ diterangkan di diktat. Ya. Kadang ada masalah-masalah yang orang-orang cerdas itu keliru di situ. Kebanyakan dari mereka. Nah, di sini diambil pelajaran ya. Ukuran kebanyakan orang itu bukanlah patokan ya dalam mengukur apa? Kebenaran. Nah, itu kalau kita baca ayat-ayat Al-Quranul Karim, diterangkan dalam Al-Quran. Ada di surah Al-An'am misalnya, ya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau ingin mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, wahai Muhammad, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya. Jadi ukuran kebanyakan itu bukan patokan kebenaran. Ya, justru yang banyak itu yang menyimpang. Ya. Coba lihat kan orang yang belajar agama, mana yang lebih banyak, yang tidak belajar atau yang belajar agama? Yang tidak belajar yang banyak. Ya. Jelas ya? Ada juga ayat yang lain, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ya. Itu diterangkan di surah Saba ya. Nah, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang apa? Yang bersyukur. Berarti yang tidak bersyukur itu lebih banyak. Jelas ya? Ada juga ayat yang lain di surah Ghafir. Nah, walakinna aktsarahum la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Yang kafir itu banyak. Yang kafir itu banyak. Jelas ya? Lihat hadis tentang masalah perpecahan umat itu kan. Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Seluruhnya dalam neraka kecuali satu. Berarti mana yang lebih banyak? Yang masuk neraka atau yang masuk surga? Masuk neraka yang lebih banyak.
Ya, diancam dengan neraka mereka. Ada juga hadis yang lain tentang kisah anak Adam itu kan, pada hari kiamat nanti. Perbandingan antara orang masuk surga dengan orang masuk neraka itu, ya, 999 dalam neraka, 1 dalam surga. Ya, setiap 1000 seperti itu. Hanya 1 yang masuk surga, sisanya itu dalam neraka. Ya, itu kebanyakan, bukan patokan dalam mengukur apa? Kebenaran. Jelas ini ya. Nah, ini sekilas tentang adillah, bahwasanya kebanyakan itu bukan ukuran, patokan dalam kebenaran. Nah, di sini Syekh sudah ingatkan, "Tsumma ba'da hadza ghalita fiha katsirun min adqiya'il alam." Ya, wa qala ibani Adam. Kemudian setelah ini telah keliru padanya dalam memahami usul sita ini kebanyakan dari orang-orang cerdasnya alam ini dan orang-orang berakal dari anak Adam. Ya. Karena semua orang yang cerdas itu diberikan apa? Pemahaman agama. Ya. Lihat kan ada orang cerdas bisa bikin pesawat, bisa ciptakan apa? Lampu, ya. Bisa buat rumus ini, rumus itu. Banyak manfaatnya. Ya. Tapi kadang tidak sampai pemahamannya memahami apa? Agama. Baik. Diterangkannya oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan selainnya ya. Kata beliau, "Utu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an." Ya, mereka diberi kecerdasan tapi tidak diberi kesucian. Nah, itu istilah ringkas ya dari para ulama. Orang cerdas tapi tidak punya agama. Ya, pintar dia ilmu dunia misalnya, atau mungkin pada sebagian ilmu agama dia pintar di bahasa Arab, di ilmu alat yang lain, tapi ketika diperhadapkan dengan ilmu akidah, ilmu tauhid, tidak sampai di situ pikirannya. Ya, tidak sampai di situ apa? Pikirannya. Baik. Jelas ini ya. Ya, kemudian di masalah yang keempat diterangkan di situ, ya, tentang masalah jelasnya perbedaan antara kebenaran dan kebatilan. Ya, jadi seorang yang belajar agama dia harus bisa bedakan mana jalan yang benar, mana jalan yang apa, yang batil. Nah, kapan dia tidak bisa bedakan, dia akan bingung nanti. Lihat banyak kelompok dalam Islam. Ya. Masuk di sini, masuk di situ, bingung dia. Kalau dia tidak punya apa? Ukuran, patokan dalam melihat kebenaran itu. Ya, maka di sini butuh seorang dia membedakan ya antara jalan yang benar, jalan yang batil. Itu dengan cara dia apa? Dia memahami usul. Ya, dari pokok-pokok agama ini yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim yang diringkas di sini oleh Syekh rahimahullahu taala. Dipahami ya? Baik. Karena Al-Qur'anul Karim itu di antara namanya adalah Al-Furqan. Ya. Apa arti Al-Furqan? Furqan itu kan membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu diterangkan di surah Al-Furqan ya, di ayat yang pertama. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Dinamakan dengan apa? Al-Furqan. Karena dia membedakan antara yang hak dan yang batil. Diturunkan Al-Furqan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Liyakuna lil 'alamina nadhira, agar beliau menjadi pemberi peringatan untuk alam semesta ini. Dan juga diterangkan dalam hadis Nabi SAW dari riwayat Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, wa Muhammadun farraqa bainan nas. Atau di riwayat yang lain dikatakan apa? Wa Muhammadun farqun bainan nas. Nabi Muhammad itu membedakan, memisah antara manusia. Ya.
Beliau berdakwah kan, menyampaikan agama, tauhid. Di situ terpisah manusia. Ada yang beriman, ada yang apa? Yang kafir. Jadi dari isyarat-isyarat ya diterangkan oleh Syekh rahimahullah taala, ya, seorang ketika dia belajar hendaknya dia punya pembeda, ya, agar dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ini juga sudah kita singgung sebenarnya ya, isyarat-isyarat seperti ini di kitab yang pertama ya, di kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Tapi di sini ada faedah juga bisa kita ambil ya dari sebagian syarah diterangkan oleh para ulama. Dari mukadimah tadi itu juga bisa dipetik dari faedah bahwasanya taufik, petunjuk, hidayah itu ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang hendaknya seorang dia banyak bersyukur ya kepada Allah ketika dia telah mengenal jalan yang benar itu. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya hendaknya dengan perkara itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara-perkara apa? Dunia. Nah, kemudian diterangkan juga di sini dari sebab-sebab ya kekeliruan dalam memahami usul sittah ini. Ya, kadang karena kejahilan atau kadang karena sedikitnya dari para ulama yang menjelaskan agama ini. Nah, atau yang ketiga kadang karena ta'assub, ya, fanatisme kepada hal yang menyimpang. Nah, atau yang keempat kadang karena tasyabbuh kepada orang-orang yang sesat. Ya, mungkin diantara dari sebab-sebab seorang menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, walaupun dia cerdas, tapi kalau dia bodoh dalam agama itu tidak ada manfaatnya. Jelas ya? Nah, sekali dari akhir majelis dari tambahan faedah dari mukadimah ini ya, insyaallah taala cukup. Nanti kita masuk asal yang pertama ya di sesi berikutnya insyaallah taala. Dan jika ada kurang mohon dimaafkan, kita akhiri majelisnya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.